Kayak kula iso tawadhu. Maksudnya bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan pancen ra mulya tawadhu ora. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula teng lakoni tenan, kula ngantos sakniki jek sering teng pasar teng desa kula teng Pandang. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Kesok benaran iso cangkemmu biasa mulya malah ra pinaran ngisor oleh. Aku nunggu dur agak sopan gitu. Aku ora tau mulya anakku mulya sak ning ngisor. Wah. Jenengan ku anak-anak itu tenan. Itu ora ilmune wong alim kok. Iku gak ora ilmune apa. Kamu apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi nunggu ning ngisor apa. Aku agak sopan. Tapi biasa ra sopan anak-anak. Kalau agak sopan lah itu biasa apa? Orang sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tengene Rembang. Malah saya pidato ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau imam besar di Madinah. Itu nak mau buang hajat besar, itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat teng turbah, teng bumi yang mengandung dinten Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid, niku rak podo karos gak hormat yang dinten Rasulullah. Padahal zaman itu mpun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat, itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu, kayak Thailand atau sendiri. Niku Imam Malik. Jadi nak sing kebelet tetap melayu dan menjauhi kawasan nopo. Sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh kayak kula undang pernah Mbak. Ya itu Habib itu ya bener banget. Makanya ya penting juga penting. Apa hubungannya kok sudah benernya? Saiki iku wong sing ning gone kawasan Medina iku sopan banget. Iku desaine Thailand tuh ngisor banget. Desaine Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi ini misalnya tarian ini. Sakit sore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira-kira Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi desainnya kan disorban. Jadi bawah banget. Artinya itu harus sopan ya. Kesulitan ini hanya misal. Bukan Thailand itu kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah misalnya tarian 3 meter, itu sak sore meneh wong kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Lho ora iki tenan iki. Jadi kita anggap bener. Sopan yo kadang butuh biaya. Yo ono cangkem elek ngene ku yo. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai ke batik dan belakang batik. Nah, saya ini untuk duit disiasati, iya, disiasati betul, nanti pun, itu tangkap melek, tapi kadang yang bener, maksudnya ini kan, ya itu kayak ngeten-ngeten ini, kalau terus nak, wahai kakak yabna Aufin, wahai kakak tiloko siro yabna Aufin, ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun, maksudnya persembahan ingsun berpikir ingsun, fahad dasar ni nafsi, mongko nyerita ni. Mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Faqalat mongko ngucap apa nafsi ngene, antal te sira amirul mukminin niku pemimpine wong mukmin kabeh. Saman nda mongko iku sapa Abdullah ingkang luwih utama minta dibanding sira. Terus fa'arad ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi. Nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu neng atiku sedurunge pidato bareng ngrasa cintane wong akeh, nggih, ngrasa cintane wong akeh. Aku iku GR. Wong sak murake kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak mone kira butuh aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibully kayak geletek. Mau terima dua masa lalu tukang angon, jadi kayak kapan-kapan aku pengen rasa sombong, diundang mau idon apa? Asal nangkep jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram apa? Wabil khusus.
Itu kayak sebenarnya terus ngono wabil khusus. Ini mungkin kalau terang tinggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Saya ternyata nih kalau tak cerita. Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zoluman nopo. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama nih ngangen-ngangen tenan. Ini gawe si Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta, karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa, karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tau proses hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa keliru. Lha boten benar. Mulane kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi ajane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mereka tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere gitu apa? Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak nopo pilihan. Jadi zaman kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dia operasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Wong kok nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun tekok tangan kula. Mboten iki tenan. Mun tekok tangan kula. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, mboten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyis Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Kuwi iku iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Ana nek ora kira syukur tak. Ora kira nopo syukur nanti. Sarae kira tak kesek degem. Paham? Mana gue angker rajalis batur kan, aku gak bakat di batur ya aku, gak oleh raga, karena tempat saya juga batur haram, mungkin kita, mungkin gue bisa tonton. Kami kira pakai tak terus biasa tanda. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duit randuwe, misalnya duit gue sedino pas. Kalau kan syukur kondisi itu tidak realistis, ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Nanti pakai goblok. Dari kita tak terang lagi, itu lama tak terang logikanya ini kumang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya nyawa.
Lha padha nanti cek padha rupane jaga napa? Paham nggih? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kiri. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kopi aku kalah sampai gue. Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mana kalau jadi ulama itu tewenang. Mana bojo kula tau, gue kok arep arep aku juga aku ora ngarep napa? Ngono ora ngarep. Jadi kayak gede ora ngarep. Kulo berkali-kali diundang seminar mulai teng UIN sampai ini sih ana tamu teng Seten bisnis. Jadi ono dosen tamu niku kula tak omong. Kulo latihan marah malah udah. Aku tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu sudah banyak misalnya. Saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim rasa merayu prestasi nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul toh. Pulang betul nggak bisa sih orang roh kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, mengenai kalau ya tenang dan ibadah, orang keturunan kira-kira ngediam memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya bagus sedikit, saya benar. Jadi, uang para pengiran aja sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dia prestasi. Dia jadi presiden. Kalau kamu itu anggap prestasi. Apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu prestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Agak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, itu duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang angon wedhus. Iso mangan mergo angon wedhus. Tapi terus ate iku yo wis hebat perkarane. Yo nggih kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat bagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah, karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah, karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya aksesoris. Mestinya itu latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk itam. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara ke belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu sudah komorong 10.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut salah tahamal akobah. Wama adrokan apa? Mal akobah. Fakku rakobah. Aukit amun biyaumin dimas rubah. Ya timan damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang-orang wali kok medit itu betul. Mulanya pulau ini betul sombong. Mulai kecil, saya tuh dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 ya.
Sing 100.000 iku nek ana kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang, mesti tak bilangin, nah iso 2% setengah, kayak no kancam. Ya iso 2% bisa merakian. Terus apa 2% setengah itu pas-pasan, paham ya? Nah iso itu bintang 2%, sulus. 2% bintang, sulus. Nah saat diuri itu rapati apa? Mungkin medit atau meksok. Malah rapati apa? Makanya kan tidak ada orang ada. Nabi, kalau iso sudah kok tadi itu dari Nabi Ojo tenang itu bisa ngonamper geremang. Jadi kalau balik ini malah. Jadi ini penting kalau aturakan karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah petir tidak wali karena peristiwanya tadi wes petir termakan teori materialistik. Dia merasa petir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras tidak duwe, sembako tidak. Sebetulnya dibalik kepikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubles, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Makanan gak setene juga wong sugih mari penyakit. Kuman itu selera. Emang kamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Ya iya. Aku menyakit wong iki gak diobat no, jadi rugi dia. Karena dia ada jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong suge kan di laboratorium, dia jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang saya rugi ngobrol apa terus apa. Dia jalan suge-suge. Aku dijak bilang itu dulu tanggalnya ke dari warso tahu. Rawo kena apa? Tiba-tiba koncone berrokokan, orang tutupan. Wes ora lerep terus. Ya kan kuman yo duwe tele. Wong sampe diselira sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqir sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqir syakir afdalu minhu. Wes fakir terus syukur. Mana nganti bujuk kula nu bingung, ben ratu sak kula ya kakuat. Ini perkara iki kula ni. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi dokter perut saya itu kan normal dan malah apa tetap cepat mati itu jelas itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka itu rasa banyak. Fokus yang hati-hati yang kalau problemnya mati terus kan itu biasa. Dokter sendiri nanti problemnya jika mati kan ya sama. Wah repot itu nggak ada. Jadi rumah sana aku pantau, rumah sana aku shock. Perkara divonis ini itu rumah sana aku gak memang. Jadi begini memang sakit loh, nara loh, reuk ya, reuk sehat. Tapi sore ini iya semalam banter marina, mati marah apa? Ketemu pangeran jamnya. Dia baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fakir ning dunia sampai fakir teng apa akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar tuh jadi presiden, itu prestasi terbaiknya. Mergo dekne tawangan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden, iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tahu lho ngalami. Tapi ora wali, sekarang ora syukur. Gremeng. Mane gremeng iso. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi belum pernah Allah mengancam se ekstrem ini. Ini kita ingin hadis qudsi malam yardo bi qadai, walam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yatubkan siwai, wal yaqdus min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firmarat atus kula ngene wong alim rapat ngene sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, palihat subprovensi wahai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari langitku dan bumi. Wis ora repot. Wis kere diancam pangeran.
Lu kulo nu berkali-kali tuh. Mungkin nak cara tiang biasa itu sok. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu sok. Nah, kulo ya tenang. Bukan sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya cara syariat berobat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang pasti apa? Dari saya mati ngetek kan ada mati gembira. Kulo ini dokter, saya ini pecinta Anda, saya ini pengagum Anda. Mau ngobati ya ngobati, tapi yo terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah nek kene nek hujan ya laung. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke nak menobat gitu ke tengok foto nak jujur nak ora ya ora soalnya aku mau niki eksperimen ya ayo nak. Saya kerakat. Lha ulama kok tidak ngaku logika dokter. Saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi nanti guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Jebule bersiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasibnya mau terima tukang ngaji. Mati. Tadi orang tahu kebagian tuh. Lalu wong fakir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dulu. Itu sampai nyelepas keluarga ini. Ini kok ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku panjang pejuang bangsa. Bapakku memang revolusioner. Bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden. Roh rasanya untuk fasilitas negara. Roh rasanya dikawal. Roh rasanya fasilitas ini itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya. Tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir anak presiden kudu jadi presiden. Disuruh bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bojo kula ngomongnya, anak kula ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin sing manut wong alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim mungkin saya ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong menjetiru film Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Malah wong alim liya wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wes ujung mati. Orang tahun kok nikmati apa? Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Jadi ini penting. Makanya Umar Rabi Abu Bakar dhisik bilang mergo bilang atau orang sempat keduman.